Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tatastu Yenamah Swaha. Baik, selamat siang anak-anak Bapak. Pada hari ini kembali kita belajar ya, masih suasana belajar dari rumah, masih pembelajaran jarak jauh. Hari ini kembali kita belajar pendidikan agama Hindu. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke bab 3 di kelas 11, yaitu materinya moksa. Namun sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Semoga dalam beberapa menit ke depan kita masih diberikan kesehatan oleh Ido Sang Yang Widi Wasu. Untuk itu, mari kita awali dengan doa. Asana Om Persada Stiti Sarira Siwa Suci Niramalia Nama Swaha. Pranayama Om Am Namo Om Namo Om Parosdana Om Sudamam Swaha Om Hati Sudamam Swaha. Doa Saraswati Puja Ngawit. Om Saraswati Namostubhyam Waradeka Marupini Vidya Rambam Karesyami Sidir Bawantu Me Sada. Om Purwe Jatuh Brahmanu Brahmacari Dharmam Wasanas Tapaso Datistat Asma Jatam Brahmanam Brahma Yestam Dewasya Sarwe Amertam Sakam. Om Santi 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 Om. Oke, berdoa selesai. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Untuk hari ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita akan mengawali pertemuan ini ya. Materinya adalah moksa. Oke, moksa. Baik. Sebelum kita masuk pada materi hari ini tentang moksa, ya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak, apa itu moksa? Gitu ya. Apa itu moksa? Mungkin anak-anak sudah sering mendengar kata moksa. Bahkan moksa, ya, anak-anak sudah tahu semua bahwa moksa itu adalah tujuan akhir dari umat Hindu. Segala perjalanan hidup ini tujuan akhirnya adalah moksa. Ya. Tentu moksa ini sudah tidak asing lagi di telinga anak-anak. Karena dari SD mungkin sudah Bapak Ibu gurunya sering menyinggung tentang kata moksa atau pengertian moksa itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjut kita masuk ke materi berikut. Nah, Pancasrada. Ya. Apakah anak-anak masih ingat apa pengertian Pancasrada? Apa bagian-bagian Pancasrada? Pancasrada, panca itu 5, srada itu keyakinan. Ada 5 keyakinan umat Hindu. 5 dasar kita yakin terhadap kehidupan ini, ya. Pertama, srada yang pertama adalah Brahman, ya. Nah, jadi kita lihat ya. Jadi di sini ya bisa nanti anak-anak lihat. Ya. Nah, Pancasrada 5 dasar keyakinan umat Hindu. Nah, di sini pertama ada Widisrada, percaya adanya Tuhan, ya. Dalam bahasa lain ada yang disebut dengan Brahman. Apa itu Brahman? Tuhan itu sendiri. Kemudian Srada yang kedua adalah Atma, ya. Atma Srada, keyakinan adanya Atma. Di mana Atma itu berada? Atma itu berada di dalam diri
kita sendiri ya. Di dalam tubuh ini ada atma yang menggerakkan, yang menghidupkan manusia itu. Kemudian yang ketiga ada karma pala. Karma pala, karma ini perbuatan, pala ini adalah hasil. Kita percaya bahwa setiap perbuatan, setiap karma itu ada hasil ya. Tidak ada sebuah karma, tidak ada satu karma pun yang tidak berpahala. Maka dari itu tidak ada karma yang sia-sia, tidak ada perbuatan yang sia-sia. Semua karma itu akan berpahala. Maka yakinlah ya, segala perbuatan baik yang anak-anak pernah lakukan itu tentu hasilnya akan baik. Segala perbuatan yang tidak baik yang pernah anak-anak lakukan itu, yakinlah dia akan berbuah hal yang tidak baik, hasil yang tidak baik nantinya. Kemudian strada yang keempat itu ada punarbawa. Punarbawa. Punar itu punah ya. Artinya melebur. Bawa itu kembali. Bahwa kita yakin, Hindu yakin bahwa setelah kita berbuat baik, berbuat buruk, dan nantinya kita akan mengalami kematian. Dalam Hindu yakin bahwa ada sebuah reinkarnasi, penjelmaan kembali, panumadian kembali hidup ke dunia ini, di mana panumadian kita, reinkarnasi kita hidup kembali ke dunia ini akan dipengaruhi oleh ini, oleh karma pala. Ya. Karma apa saja yang pernah kita lakukan di dunia ini ya, ini akan mempengaruhi kualitas daripada punarbawa. Ya, mempengaruhi kualitas dari penumadian, kelahiran kembali. Maka dari itu di sini kita mengkonsep. Di karma pala ini kita mengkonsep untuk kehidupan kita yang lebih baik, kita mau seperti apa. Ya. Ingat ya bahwa karma ini menentukan kelahiran kita kelak akan datang. Nah, apabila ya gongnya di sini nih, gongnya ada tengah-tengah sini. Karma apa yang bisa kita lakukan untuk menyucikan atma, untuk menjaga kualitas atma agar tidak terpengaruh oleh unsur maya, ya, yang tidak terpengaruh oleh unsur pancamahabhuta, tidak terpengaruh oleh triguna. Nah, maka disinilah kita mengkonsep di karma ini, di panumadian ini, di kehidupan inilah kita berbuat bagaimana caranya agar ya sang atma ini kelak. Ya, ini kita berbicara perjalanan atma. Sumber dari atma adalah ini, Brahman, Sang Hyang Widi itu sendiri. Sang Hyang Widi lah awal atau asal daripada atma ini. Sumber daripada atma ini adalah Sang Hyang Widi. Nah, kita berkarma ini untuk memberikan tempat, posisi yang nyaman, posisi yang enak, ya, tempat yang sempurna, tempat yang ideal. Maka berkarmalah dengan baik agar kelak ketika kita mengalami reinkarnasi atau punarbawa, kita menjadi manusia yang sadu, ya, manusia yang berbudi baik, ya, berakhlak yang baik, berkarakter yang baik, ya. Kita mempunyai sikap susila, perbuatan yang baik, subha karma. Itu harapannya di saat ini, ya, saat penumadian ini kita berkarma. Nah, apalagi kalau karma kita sempurna, ya, kita mampu melepaskan ikatan indria, di mana indria ini senang sekali menikmati dunia ini, ya. Jadi tarikan keindahan, kenyamanan dunia ini sering menarik atma ini, ya, untuk kembali terperosok, kembali reinkarnasi. Padahal tujuan akhir daripada Hindu itu sendiri adalah moksa ini. Nah, di mana Atman mengalami penyatuan. Atman, nah dari sini panahnya ini akan berbalik menjadi ke sini. Ya, ini kan panahnya ke sini dari Widi Strada ini ya ke sini. Ini bagaimana caranya kita membalikkan panah ini agar nanti ke sini. Agar Atman ini bisa menunggal dengan Sang Hyang Widi. Nah, itulah disebut dengan moksa. Inilah tujuan yang paling ideal. Tujuan tertinggi umat Hindu adalah moksa. Manakala kita sudah mencapai moksa, Atman ini sudah mencapai moksa, maka dia tidak akan mengalami punarbawa. Oke, kita lanjutkan. Nah, tentu kita sudah tidak asing ya
anak-anak tidak asing mendengar kata moksa, karena moksa itu ada slogan moksa tam menjaga dita ya cai tidak. Tujuan hidup ini adalah untuk mencapai moksa. Moksa ini menyatunya Atman dengan Brahman. Ya. Kapanpun kita bisa menyatukan Atman dengan Brahman. Tidak selalu menunggu mati. Kenapa? Pada saat anak-anak ngaturang bakti, anak-anak sembahyang, pada saat itu pikiran kita usahakan fokus kehadapan di Sang Hyang Widi, bahwa yang kita puja ini adalah Sang Hyang Widi. Pada saat itu tidak ada pikiran lain. Pikiran kita saat itu bagaimana Atman ini bersatu dengan Atman, Brahman, dengan Tuhan itu sendiri. Nah, sehingga pada saat itu kita sudah merasakan moksa sesungguhnya. Cuman pada momen ini jarang yang memaknai itu adalah moksa apabila benar-benar kita mencapai konsentrasi tingkat tinggi. Tetapi apabila kita sembahyang, meditasi, pikirannya masih liar ke sana kemari, tidak bisa kita berjumpa dengan Tuhan dalam hal penyatuan pikiran, karena pikiran inilah visualisasinya, ya. Jadi pikiran ini sebuah kreatornya, visualisasinya adalah tindakan. Ya, makanya tindakan itu visualisasi dari pikiran. Maka apabila pikirannya sudah keruh, otomatis tindakannya juga akan brutal. Nah, maka dari itu rawat, kendalikan pikiran ini dengan baik, sehingga pikiran yang ada di dalam diri kita ini adalah pikiran-pikiran yang mulia, ya, bukan pikiran-pikiran yang buruk, baik terhadap penilaian orang lain, baik kita terhadap penilaian diri sendiri, sehingga kita tidak terbawa untuk berbuat yang tidak baik. Nah, itu moksa. Jaga dita, kita ini hidup, bagaimana caranya kita mengupayakan kebahagiaan? Kalau kita sudah hidup ini merasa bahagia, ya, masa bahagia, masa tenang, nyaman dalam hidup ini, tentu kita akan berpikiran yang positif, berpikir yang baik juga. Nah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera ini akan menghantarkan kita bisa menuju moksa. Maka hidup ini dulu dibuat nyaman, hidup ini dibuat enjoy. Kalau hidup sudah sakit, sudah sulit, sudah kacau, jangan berpikir tentang moksa. Bahwa moksa itu sebuah hayalan atau tahyul saja apabila hidup ini tidak dipelihara dengan baik. Itu. Jadi kita lanjutkan. Nah, mungkin anak-anak sudah sering mendengar kata dharma. Dharma, arta, kama, moksa. Dalam Pancasrada tadi ada juga istilah moksa. Dalam catur purusa arti, ya. Dalam catur purusa arti juga ada moksa. Nah, ini adalah bagian daripada catur purusa arti, ya. Maaf ya, saya kembalikan dulu. Nah, dharma ini hukum tertinggi, hukum kebenaran. Apapun, ya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, tingkah laku kita ini harus berdasarkan dharma. Dharma sebagai tumpuan dalam mencari harta. Ya, di dalam mencari harta, mencari kekayaan, mencari materi, jangan lupakan dharma. Carilah dengan baik, carilah harta itu dengan jujur. Ya, jangan mencuri, jangan korupsi. Terus hidup ini perlu kama, keinginan. Ya. Juga ingat, harus upayakan dharma. Harus sesuai aturan hukum yang berlaku, norma yang berlaku. Jangan kebablasan. Apabila ini sudah tercapai dengan baik, ya, begitulah cara kita untuk mencapai moksa, mencapai kebahagiaan. Moksa adalah kelepasan atau kebebasan, yaitu menyatunya Atman dengan Brahma sebagai tujuan yang tertinggi. Nah, ya, catur pusaka mungkin anak-anak dari SD, SMP sudah dapat, ya. Nah, di sini Bapak hanya menyinggung saja sedikit. Oke, kita lanjutkan. Secara etimologi kata, moksa berasal dari bahasa Sanskerta dengan akar kata moks yang berarti membebaskan atau melepaskan.
Sesungguhnya bahasa manusia tidak bisa menggambarkan bagaimana itu moksa atau mukti. Moksa adalah tujuan dari agama Hindu, yaitu kelepasan atau kebebasan dari keterikatan keduniawian dengan menyatunya Atman dengan Brahman. Kita terbebas dari punarbawa, terlahir kembali, ya. Seperti Bapak jelaskan tadi. Apabila kita sudah moksa, bisa mampu mencapai moksa, maka kita bisa membebaskan Atman dari keterikatan keduniawian. Keterikatan dari duniawi artinya apa? Atman tidak akan lagi tertarik ke dunia ini untuk menumati atau numitis atau reinkarnasi, melainkan Atman melekat menyatu bersama Brahman. Terbebas dari punarbawa atau terlahir kembali. Baik, sekarang pengertian moksa. Ya, moksa berasal dari bahasa Sanskerta. Urat kata moks artinya bebas, lepas. Moksa berarti kelepasan atau kebebasan, bebas dari ikatan duniawi, bebas dari reinkarnasi. Siapa yang dimaksud bebas itu? Tiada lain adalah Atma. Moksa tercapainya ketenangan dan kebahagiaan spiritual yang kekal abadi, suka tanpa wali duka. Pokoknya susah dibayangkan, susah diungkapkan dengan kata-kata moksa itu, ya. Moksa itu pokoknya kebahagiaan yang paling tinggi. Kebahagiaan apapun yang pernah Nana rasakan di dunia ini, bahagianya kasmaran, bahagianya jatuh cinta saat ketemu ya pacar, pandangan pertama, apa segala macam itu tidak bisa untuk menggambarkan moksa. Moksa ini luar biasa. Pokoknya kebahagiaan itu susah diungkapkan dengan kata-kata. Oke, lanjutkan. Dan pengertian moksa berikutnya. Bila seseorang dapat mengurangi sifat egoisnya terhadap sesuatu dan mengarahkan pikiran dan perasaannya pada Tuhan, maka secara perlahan tetapi pasti akan dapat menyatu dengan Brahman. Tujuan utama hidup manusia adalah untuk menyadari dirinya yang sejati. Setelah bisa menyadari diri, baru bisa Tuhan yang meresap dan berada pada semua yang ada di alam semesta ini. Oke. Bisa nanti dipelajari lagi, dipahami, ya. Berikutnya, di dunia ini sangat sedikit orang yang ingin kebahagiaan rohani berupa moksa. Kebanyakan yang hanya hanyut dalam kenikmatan duniawi yang penuh gelombang suka dan duka. Perlu disadari bahwa tubuh alat untuk mendapatkan moksa. Ya, ada istilah di dalam Brahma Purana, moksanam sarira sadanam, berarti bahwa tubuh ini adalah sebagai alat untuk mencapai moksa. Itu terdapat dalam Brahma Purana, ya. Brahma Purana itu syair 228, ya, ayat 45. Maka dari itu, kalau sudah tahu bahwa tubuh ini adalah sebagai alat untuk mencapai moksa, maka peliharalah tubuh ini dengan baik. Ya, untuk tingkatan moksa kita lanjutkan minggu depan. Pada pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini dulu membahas tentang pengertian moksa. Bapak harapkan kalian paham apa itu moksa, sumber moksa itu dari mana, sudah Bapak ulas tadi. Silahkan anak pelajari lagi di rumah, tetap jaga jaga kesehatan anak-anak, jaga kondisi. Semoga kita selalu diberikan perlindungan, tuntunan oleh Ide Sang Yang Widi Wasi. Untuk hari ini Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Mari kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.